Jabat tangan, melainkan Allah ampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Artinya apa? Kalau kita minta maaf satu dengan yang lain, mesti berjabat tangan syaratnya. Baru gugur dosanya. Kalau lewat SMS, Pak, mohon maaf kami ya lahir batinnya, lewat SMS saja, kok tidak menggugurkan dosa kita? Jelas, Bu? Jelas? Harus bersalam-salaman, minta maaf. Apalagi ini ibu-ibu kepada suami, cium tangan suami kita. Lihat tuh Rasulullah, Bu. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia keluar rumah tidak lupa mengecup kening istrinya dan istrinya mencium tangan suaminya. Kenapa? Karena mengecup kening istri itu adalah merupakan sedekah. Halo? Halo, Bu? Mencium kening istri adalah sedekah. Jadi Pak, besok-besok Bu, kalau suami kita mau berangkat kerja 2 minggu akan datang, bilang sama Bapak, Pak, minta sedekah. Ya. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama itu bukan sedekah, tapi zakat. Masya Allah. Tapi Bu, sebelum suami kita mengecup kening, kita ya tentunya sudah kita persiapkan segala sesuatunya. Kenapa ya? Perlu ada bedah lah. Ini ibu-ibu zaman sekarang ini Pak, mohon maaf nih agak terbalik sedikit. Kalau Rasulullah menganjurkan idza nazarta ilaiha sarratfa. Istri yang solehah itu bila dipandang oleh suami menyenangkan hati, artinya dia bersoleh, berhias adalah untuk suami. Tapi zaman sekarang juga lihat banyak orang bersoleh bukan untuk suaminya. Oh, kalau nama pergi kondangan, pergi arisan, aduh, bukan main bedaknya sampai 10 macam. Ada warna kuning, warna ungu, warna pink, macam kebentuk tiang listrik. Bibir meranang merah sampai ke gigi-gigi merah. Begitu sampai depan suami, Masya Allah, suami pulang dari kerja melihat istri depan pintu seperti kuntilanak. Rambut macam nenek lampir. Suami sekali, 2 kali masuk kamar bau ketiak. Masya Allah. Baju daster udah 2 minggu udah dicuci-cuci. Itu kalau dilempar ke kolam ikan tuh mati semua ikan. Pusing dia. Lewat depan suami itu kentut. Aduh, maka nanti jadi suami zaman sekarang, Masya Allah. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan itu sana jauh di Afrika. Afrika. Masya Allah. Bu, ayo berhias bersolek untuk suami. Banyak itu minyak wanginya. Ini kadang-kadang suami mau ngecup kening bau parang kocok. Mau megang tangan bau minyak tanah. Untuk suami, lagi-lagi untuk suami. Tuh lihat Khadijah, bukan main senang dia pakai minyak wangi. Makanya Rasulullah itu paling senang baring-baring di atas pangkuan Khadijah. Kenapa? Khadijah itu paling senang pakai minyak wangi. Tuh, lihat. Nanti ibu-ibu coba praktekkan pakai minyak wangi biar suami kita senang pakai baring nanti di atas pangkuan ibu-ibu. Ya Bu ya. Pulang ke rumah capek kerja, suruh dia baring di atas pangkuan, adakan kipas angin. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Wah, hebat. Dah atau kipas angin, ambil piring berakam. Bila kamu di sisiku. Ya Pak ya. Apabila itu yang ibu lakukan, insya Allah apa kata suami? Padamu ku serahkan jiwa raga. Ku berikan apapun yang kau minta. Maaf, minta aku Bu? Mas, 1 kilo, 2 kilo, ayo kita ke pasar. Masya Allah. Ibu hadirin, makanya ini ada ibu-ibu minta maaf lebaran. Mama, Papa, Mama minta maaf atas kesalahan Mama selama ini. Mungkin banyak salah kepada Papa, tidak memberikan pelayanan prima kepada Papa. Mungkin barangkali penampilan Mama yang tidak menarik di mata Papa.
Oleh karena itu, Mama minta maaf atas kesalahan Mama selama ini. Dan juga Mama minta maaf sekali. Kenapa tuh? Kemarin ketika Papa mandi, dompet duit yang dalam dompet Papa itu Mama yang ambil. Oh, berarti kamu jadi tuyul selama ini ya? Pantas itu dompet. Tidak beres-beresnya. Oke, saya maafkan, kata suaminya. Semenjak itu Pak, suaminya setiap mandi ke kamar mandi selalu bawa dompet. Takut dengan tuyul. Sudah mulai pelit suaminya. Saking pelitnya Pak, itu suaminya nyimpan duit tidak di dalam dompet lagi. Gimana nyimpan duitnya? Dalam kaos sepatu. Masya Allah. Ibu bapak hadirin. Lalu apa sebenarnya? Kita lihat ini ada silaturahim. Ini menarik Pak, silaturahim. Sila artinya sambung. Rahim artinya kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kepada kita untuk menjalin tali silaturahim. Dalam sebuah hadis, apa hikmah silaturahim? Dalam sebuah hadis disebutkan, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan Allah rezekinya, lalu dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Oh, diluaskan rezeki, ditambah umur. Apa betul bisa ditambah umur kita, Pak? Kan dalam Al-Quran disebutkan, Bapak Ibu, likulli ummatin ajal, faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahwa setiap umat ini ada ajalnya, ketentuan kematiannya sudah ada. Maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan kematian itu. Lalu di dalam sebuah hadis, khalaqallahu khalqa fakataba ajaluhum wa a'maluhum wa arzaquhum. Allah yang menciptakan kita. Lalu Allah tentukan ajal kita, rezeki kita, jodoh dan maut kita. Lalu kenapa ada dengan silaturahim Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita? Bagaimana ini menyelesaikan dua persoalan ini? Allah tambah rezeki Pak, maksudnya Allah luaskan. Dengan kita menjalin tali silaturahim, semakin banyak teman, semakin banyak kolega, semakin banyak relasi, semakin banyak peluang rezeki bagi kita. Bayangkan Pak, kalau ada loka, kita tidak akan mungkin menelepon dan memberitahu kepada orang yang tidak kita kenal. Betul Pak? Kita akan berikan loka itu, kita akan berikan rezeki itu kepada orang yang kita kenal, yang baik hubungannya dengan kita. Tidak akan kita berikan kepada orang yang membalas ribut dengan kita. Ini saja contoh. Kemudian Allah tambah rezeki, Allah panjangkan umurnya. Maksudnya adalah barokah umurnya. Artinya barokah umur itu ada taufik yang Allah berikan. Apa itu taufik? Kemudahan bagi kita untuk menerima ajaran Islam. Kemudahan bagi kita untuk taat kepada Allah. Kemudahan bagi kita untuk mematuhi semua ajaran Islam. Dimudahkan oleh Allah. Itu berkah umur. Sampai sekarang umur kita barokah. Dimudahkan oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang dalam kehidupan semakin tua, semakin jauh dari Allah. Kata orang Jambi, tua kelaku Jambi, makin tua, makin jadi kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, dengan bersilaturahim, insya Allah umur yang barokah itu ketika kita sudah tiada, kita masih dikenang orang. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik pula amal-amalnya. Apa maksudnya Pak? Ini ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gade, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, oleh karena itu sebelum kita meninggalkan dunia ini, begitu banyak kenangan manis yang kita tinggalkan. Ya, secara lebih khusus lagi,
Kita di dalam perusahaan baik-baiklah kepada bawahan. Ya. Yang atas menyayangi yang bawah. Yang bawah menghormati yang di atas. Apabila itu yang terjadi, insya Allah ketika kita sudah tidak lagi di perusahaan itu, orang akan merasakan kehilangan kita. Itu yang luar biasa. Karena begitu banyak perbuatan baik yang sudah kita tinggalkan kepada orang lain. Oleh karena itu, berkasih sayanglah. Saling asa, saling asuh, saling asih. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bermaaf-maafan ada syarat dan ketentuan. Pertama, pasang niat baik-baik. Yang kedua, jabat tangannya, pegang tangannya. Ya Pak ya, bila perlu diayun-ayun tangan itu. Semakin banyak ayunannya, semakin banyak gugur dosanya. Bila perlu seperti ibu-ibu, sur pipi kanan, sur pipi kiri. Mohon maaf lahir batin ya. Ya Bu, tapi jangan dengan suami orang Bu ya. Jadi kadang-kadang minta maaf dengan suami orang bukan main mantap betul. Tapi ketika dengan suami istri megang tangannya tidak mau. Tapi bukan ibu sini, ibu sana jauh kena lautan. Ibu bapak hadirin. Lalu yang berikutnya, apabila kita ingin bermaaf-maafan, tatap mukanya. Ini ada orang berjabat tangan, begitu tangan diberi, lalu muka menerawang kemana-mana, kadang sambil telepon, halo, halo. Ini tidak memenuhi etika dalam salaman. Kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Etika bermaaf-maafan berjabat tangan. Terakhir, etika dalam berjabatan bermaaf-maafan apa? Sebut judulnya. Itu tadi seperti ibu, mohon maaf lahir batin, Pak. Itu duit dalam dompet, mama yang ngambil, sebut judulnya. Kalau kira-kira tidak membahayakan, tapi kalau kira-kira membahayakan, ada usul fikih menolak mudarat. Itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Apa artinya Bapak-bapak? Kalau kira-kira yang membahayakan, tidak usah. Contohnya bagaimana? Sebut judulnya bermaaf-maafan. Contohnya menolak mudarat. Ada bertetangga dengan tentara, Pak. Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Berterang, kemarin ketika Bapak dinas keluar kota, saya berselingkuh dengan istri Bapak. Wah, seperti itu jangan Pak. Ya, bisa tukar kebiasaan nanti. Yang tadi ini kebiasaan nomor 7 berubah jadi nomor 8 kebiasaan kita Pak. Malah buka-buka apa ya? Alhamdulillah. Bermaaf-maafan. Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Demikian tausiah halal bihalal kita ini. Kesimpulan dari tausiah kita ini, biarkan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, biarkan kita berbeda warna kulit, tapi jangan sampai membuat kita saling hina-menghina. Kita sebagai orang Islam saling damai, terutama apabila kita dalam bingkai Islam. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu adalah apabila orang Muslim yang lainnya selamat daripada kejahatan tangan kita dan mulut kita. Jadi kadang-kadang maaf tidak selamat dari kejahatan mulut dan tangan kita. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Banyak sikut kanan, sikut kiri, itu bukan sifat orang Islam. Sifat orang Islam adalah jangan saling menghina. La yazlimuhu, la yahziluhu, la yazlimuhu. Jangan kamu saling menzolimi, jangan saling menghina, jangan saling membuat terjerumus lawan, tapi saling tolong menolonglah. Ta'abbu, saling bermaaf-maafan. Ta'abbu, saling mencintailah kalian. Insya Allah terjadilah kedamaian dan betapa indahnya kedamaian itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.